Cik. Welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua, My Senior Brother is Too Strong. Part ketiga ya guys ya. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Lu Xiaoqing mendapatkan harta karun dari alam rahasia bulan abadi dan sengaja membiarkan jiwa Jian keluar untuk mengendalikan tubuh. Tak lama dari penemuan harta karun, Xiaoqing lanjut mengunjungi harta pasar hantu untuk menjual harta pusaka yang ia miliki. Tapi karena satu dan lain halnya, kunjungan ke pasar hantu itu pun malah membuat Xiaoqing jadi penguasa pasar hantu yang baru. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Xiaoqing menyelinap ke pavilion bulan kembar demi mendapatkan catatan penting yang ada di sana. Tanpa lama-lama langsung aja atuh kita terobos. Di seberang pavilion bulan kembar, dua warga nampak sedang bercakap-cakap membicarakan tentang keunggulan pavilion bulan kembar yang dijaga oleh para kultivator serta memiliki jangkauan luas di 13 negara bagian. Dua warga itu juga membahas tentang hari lelang bulan penuh pavilion bulan kembar yang selalu digelar tiap tanggal 15 di setiap bulannya. Dan untuk bisa mengikuti acara lelang bulan penuh, tiap pengunjung harus memiliki undangan khusus yang akan diperiksa di pintu masuk pavilion bulan kembar. Di tengah obrolannya, dua warga mendadak dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyi yang langsung nimbrung dengan sebuah pertanyaan. Mendapati Xiaoyi yang tiba-tiba nimbrung sambil terlihat sombong, dua warga itu lantas menjadi kesal dan mempertanyakan siapa sih identitas Xiaoyi yang sebenarnya ini. Saking kesalnya, dua orang itu bahkan menebak-nebak apakah Xiaoyi merupakan putri tuan kota Ling Xiao, sehingga sikapnya bisa sesombong itu. Merespon tebak-tebakan dua orang itu, Xiaoyi lantas menjelaskan kalau dia bukan putri tuan kota tetapi statusnya lebih tinggi dari tuan kota. Mendengar perkataan Xiaoyi, dua orang itu langsung tertawa-tawa dan menganggap Xiaoyi sebagai pembohong bermulut besar. Sementara dua orang tadi asyik menertawakan, Xiaoyi justru lanjut melaju untuk memasuki pavilion bulan kembar dan mengikuti kegiatan lelang. Tapi karena Xiaoyi tidak membawa undangan, dia langsung dicegah penyambut tamu yang tidak mengizinkan masuk ke dalam pavilion. Merasa dihalang-halangi, Xiaoyi segera memanfaatkan statusnya supaya diizinkan masuk dan mengikuti lelang. Tindakan ini lantas membuat Xiaoyu yang merupakan salah satu pengelola pavilion turun tangan dan mengizinkan Xiaoyi untuk masuk tanpa undangan. Begitu Xiaoyu muncul, semua orang di depan pavilion langsung terkaget-kaget sekaligus terpesona dengan kecantikannya yang luar biasa. Sama seperti orang-orang itu, Xiaoyu juga tidak kalah terkejut karena tidak menyangka akan bisa bertemu dengan Xiaoyu di tempat tersebut. Sementara itu, Xiaoyu sendiri langsung menyambut Xiaoyu dengan ramah sambil menggandengnya masuk ke dalam pavilion. Berkat munculnya Xiaoyu, permasalahan izin masuk bagi Xiaoyu pun terselesaikan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga membuat dua warga yang sempat menertawakan Xiaoyi jadi tidak menyangka bahwa Xiaoyi bisa masuk tanpa undangan. Setibanya di dalam pavilion bulan kembar, Xiaoyi mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Xiaoyu yang telah mengizinkannya masuk untuk mengikuti lelang. Selesai ucapan terima kasih, mereka mulai membahas pendidikan Xiaoyi di puncak Tianyu dan juga membahas tentang Jian sebagai murid paling terkenal di puncak Tianyu. Dalam obrolannya itu, Xiaoyu juga sempat mengungkapkan kalau dirinya sangat iri kepada Xiaoyi yang bisa berlatih bersama Jian. Saking irinya, Xiaoyu bahkan sampai berandai-andai kalau dirinya juga bisa bergabung dengan puncak Tianyu. Lebih jauh lagi, Xiaoyu meminta tolong kepada Xiaoyi supaya dia membantunya bicara kepada Jian dan menanyakan apakah Jian bersedia memberinya pencerahan terkait ilmu pedang. Demi mengabulkan permintaan tolong Xiaoyi lantas berjanji kalau dia akan mengajak Xiaoyu ke puncak Tianyu supaya bisa bertemu langsung dengan Jian. Mendengar itu, Xiaoyu tentu menjadi senang dan berniat membalaskan kebaikan Xiaoyi dengan cara membayarkan barang-barang lelang yang nantinya akan dibeli Xiaoyi.
Di tengah asiknya obrolan antara Xiaoyi dan Xiaoyu, semua orang di pavilion bulan kembar tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang berujung pada kebakaran. Adanya kebakaran itu jelas saja membuat Xiaoyu terheran-heran dan menduga kalau kebakaran itu sengaja disebabkan oleh seseorang yang mengincar barang-barang lelang di pavilion bulan kembar. Untuk membuktikan dugaannya, Xiaoyu lantas mengajak Xiaoyi segera pergi untuk memeriksa barang-barang lelang yang tersimpan di pavilion harta. Di pavilion harta sendiri, Xiaoqing terlihat sedang membaca catatan bulan kembar untuk mencari informasi penting yang ia butuhkan. Saat asyik membaca, Xiaoqing tiba-tiba dihampiri Zuo Jin yang melapor kalau dirinya baru saja membuat kebakaran untuk mengacaukan situasi di pavilion bulan kembar. Tapi karena kebakaran itu menggunakan api selatan Ming yang tergolong langka dan bisa terlacak sampai ke pasar hantu, Xiaoqing lantas memarahi Zuo Jin dan menghancurkan topeng penguasa pasar hantu yang dipakai. Tidak hanya merusak topeng, Xiaoqing bahkan membongkar tujuan tersembunyi Zuo Jin yang ternyata diam-diam ingin menghabisinya. Karena sudah terlanjur ketahuan niat buruknya, Zuo Jin jadi berubah sikap dan tidak segan-segan melemparkan serangan kepada Xiaoqing hingga baku hantam pun tak terelakkan. Namun karena tingkat kekuatan Xiaoqing jauh lebih tinggi, Zuo Jin perlahan mulai kewalahan dan bahkan gagal menahan serangan balik dari Xiaoqing. Tidak berhenti sampai di situ, Zuo Jin juga mulai menyadari bahwa selama ini semua trik kotornya sudah terbaca oleh Xiaoqing dan Xiaoqing hanya sedang mengujinya sepanjang waktu. Menyadari semua itu, Zuo Jin lantas bersumpah kalau dirinya akan jadi pengikut setia Xiaoqing. Tak lama kemudian, Xiaoqing menemukan pintu rahasia dan memasuki ruangan yang ada di baliknya. Sementara Xiaoqing memasuki ruangan lain, Zuo Jin justru dikagetkan dengan kemunculan Xiaoyu dan Xiaoyi yang memergokinya sedang ada di pavilion harta karun. Alhasil penemuan itu membawa mereka bertiga ke dalam sebuah baku hantam. Selama baku hantam berlangsung, Xiaoqing sengaja tidak menampakkan diri dan tetap membiarkan Zuo Jin bertarung sendirian. Tapi di sisi lain, aksi baku hantam itu mulai disadari oleh jiwa Jian yang seketika langsung menanyakan situasi di luar tubuh fisiknya. Begitu Jian mengetahui kalau baku hantam itu menyebabkan Xiaoyi hampir meninggal, dia langsung mengambil alih kendali tubuh fisik dan segera menyelamatkan Xiaoyi dan Xiaoyu dari cengkraman Zuo Jin. Melihat kemunculan Jian, Zuo Jin tentu sangat terkejut dan mengira kalau selama ini Jian menyamar sebagai Xiaoqing hanya untuk merebut dan menguasai pasar hantu. Selain terkejut, Zuo Jin juga menjadi marah besar dan melontarkan kata-kata penghinaan terhadap puncak Tianyu. Tidak terkecuali terhadap Master Xiao. Penghinaan Zuo Jin jelas saja membuat Jian jadi murka dan akhirnya kembali melayangkan serangan pamungkas hingga menyebabkan Zuo Jin meninggal dunia saat itu juga. Begitu Zuo Jin meninggal, Xiaoqing mulai berkata sendiri dan mengaku kalau tadinya dia ingin membina Zuo Jin untuk jadi pengikutnya yang bisa diandalkan. Tapi karena keberadaan Zuo Jin terlanjur ketahuan oleh Xiaoyi, Xiaoqing tidak bisa meneruskan keinginannya dan terpaksa merelakan Zuo Jin untuk menjadi bahan obat untuk penyembuhan Jian. Terakhir, Xiaoqing juga mengungkapkan penilaian pribadinya terhadap Zuo Jin di mana menurutnya kemampuan Zuo Jin masih sangat kurang untuk menjadi pengikut setianya. Berhubung Zuo Jin sudah meninggal, Jian lanjut menyelamatkan Xiaoyi dan Xiaoyu serta membantu proses penyembuhan luka mereka. Pada saat yang sama, para pekerja pavilion bulan kembar berlarian menuju pavilion harta untuk memeriksa kondisi barang-barang lelang yang ada di sana. Tapi begitu tiba di pavilion harta, para pekerja yang dipimpin tetua Yu itu malah salah paham terhadap Jian dan mengira kalau Jian adalah orang jahat yang mau mencelakai Xiaoyi dan Xiaoyu. Tanpa ragu sedikit pun tetua Yu langsung saja menyerang Jian hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja serangan Tetua Yo mendadak mental dan sulit menembus pertahanan Jian. Sesaat setelahnya Tetua Yo akhirnya tahu bahwa orang yang diserangnya bukan penjahat melainkan Jian yang sedang menyembuhkan Xiao Yu dan Xiao Yi. Begitu menyadari orang itu Jian, Tetua Yo langsung meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya sudah salah sangka akibat terbawa emosi sesaat. Setelah meminta maaf, Tetua Yo bergegas memeriksa jasad Zhuojin dan mengenalinya sebagai penguasa pasar hantu. 这面具没错。 Begitu mengetahui Zhuojin sebagai penguasa pasar hantu, Jian tentu sangat terkejut dan mulai mencurigai Shouqing telah berbuat masalah lagi. Di tengah rasa curiganya, Jian teralihkan oleh suara Xiao Yi yang mulai bereaksi terhadap pengobatan yang ia berikan. Sesaat kemudian proses penyembuhan Xiao Yi dan Xiao Yu pun selesai, di mana tubuh mereka telah menyatakan bersih dari semua racun yang sempat ditebarkan Zhuojin. Begitu sembuh, Xiao Yi langsung menghampiri Jian sembari mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus memastikan apakah Jian tidak terluka oleh penjahat Zhuojin. Sementara Xiao Yi memastikan kondisi Jian, Tetua Yo justru mendapat laporan dari bawahannya terkait adanya jejak talisman petir di pavilion harta. Selain itu, pintu rahasia gudang harta juga telah dibuka dan diduga kalau benda-benda yang ada di dalamnya telah meledak semua. Terakhir, Tetua Yo juga mendapat laporan tentang api Nanming penyebab kebakaran yang dipastikan merupakan ulah almarhum Zhuojin, si penguasa pasar hantu. Usai menerima laporan, Tetua Yo lantas berterima kasih kepada Jian atas bantuannya dalam memberantas para penjahat. Tapi setelahnya Tetua Yo menanyakan bagaimana Jian bisa datang tepat waktu ke pavilion bulan kembar. Ditanya soal waktu kedatangan Jian tentu bingung menjawab dan tidak tahu harus menjelaskannya dari mana. Beruntung pertanyaan Tetua Yo langsung ditanggapi oleh Xiao Yi yang menyebut kalau kedatangan Jian dikarenakan rasa peduli kepadanya. Mendukung pernyataan Xiao Yi, Xiao Yu juga ikut menjelaskan bahwa Zhuojin lah yang telah berbuat jahat sedangkan Jian adalah orang yang menyelamatkan mereka dari kejahatan Zhuojin. Mendengar penjelasan ini, Tetua Yo kembali meminta maaf kepada Jian karena telah menaruh curiga kepadanya. Menanggapi permintaan maaf Tetua Yo, Jian lantas menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya kekacauan di pavilion harta, di mana saat itu Xiao Yi dan Xiao Yu hampir dihabisi oleh Zhuojin sehingga Jian terpaksa harus menyelamatkan mereka dengan cara mengirim Zhuojin pindah alam. Selesai memberikan penjelasan, Jian dan Xiao Yi langsung berpamitan dan hendak keluar dari pavilion harta. Tapi sebelum benar-benar pergi, mereka berdua langsung dicegah Tetua Yo yang hendak menyampaikan hal penting kepada Jian. Dalam aksi pencegahannya, Tetua Yo meminta bantuan Jian untuk menyelidiki lebih lanjut terkait insiden kebakaran yang terjadi di pavilion bulan kembar. Demi mendapat bantuannya, Tetua Yo bahkan mengumbar janji kalau di masa depan dia akan mengikuti arahan Jian dalam mengelola pavilion bulan kembar. Tapi belum sempat permintaannya ditanggapi Jian, Tetua Yo malah kena tegur Master Xiao yang keberatan kalau orang-orang kepercayaannya di kota Lingxiao seperti Jian harus dimanfaatkan untuk proses penyelidikan. Usai menegur Tetua Yo, Master Xiao langsung membawa Xiao Yi untuk pulang dari pavilion itu. Sementara Xiao Yi dijemput pulang dalam lautan kesadaran jiwa Shouqing, nampak mengeluhkan kedatangan Master Xiao Chong yang dianggap terlalu cepat waktu dalam menjemput Xiao Yi. Bagaimana tidak, kedatangan Master Xiao itu sangat bertepatan sekali dengan usianya. Insiden yang terjadi di pavilion bulan kembar karena dinilai terlalu tepat, Shouqing lantas menyimpulkan bahwa Master Xiao sudah tidak sabar ingin bertindak sesuatu. Xiao Zhong, Lu Shouqing ini ada-ada aja ya tingkahnya ya guys ya. Berulang kali menjebak jiwa Jian keluar untuk mengendalikan tubuh dan selalu menggunakan keselamatan Xiao Yi sebagai ancaman untuk memaksanya. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat seperti apa tindakan jahat lainnya yang akan dilakukan Lu Shouqing demi memperlambat proses penyembuhan jiwa Jian.